Saat jenderal pertama kali melihat gadis itu, anjing peliharaannya langsung berlari ke arahnya sambil mengibaskan ekor, seolah telah mengenalnya sejak lama. Ternyata di kehidupan sebelumnya, gadis itu dibunuh oleh keluarganya sendiri. Jiwanya terombang-ambing di dunia selama 18 tahun. Selama itu, satu-satunya yang bisa melihat dan mendengarnya hanyalah anjing ini, tempat dia curahkan semua keluh kesahnya. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu adalah putri tunggal orang terkaya di negeri. Saat ratu sedang berdoa dan diserang pembunuh, dialah yang maju menyelamatkan, mengorbankan nyawanya demi sang ratu. Sejak itu, ratu menganggapnya sebagai penyelamat, dan keluarganya pun ikut naik derajat. Karena khawatir gadis itu mengalami cedera dalam, ratu mengirimnya ke Jiangnan untuk beristirahat. Setahun kemudian saat dia kembali ke rumah bangsawan, ternyata ada sepupu perempuan baru di rumah. Sepupu itu berhasil merebut seluruh kasih sayang keluarga, sedangkan dia jadi orang yang tak dianggap. Padahal seluruh kemewahan keluarga didapat dari pengorbanannya yang nyaris kehilangan nyawa. Setelah ratu tahu dia telah kembali, ratu berniat menikahkannya dengan jenderal. Tapi tak disangka, ibunya justru berniat jahat, ingin menyerahkan pernikahan itu untuk anak haramnya, agar tak bisa mengadu ke ratu. Ibunya menipunya masuk ke gudang kayu, lalu membakarnya hidup-hidup. Menjelang ajal, barulah dia sadar, sepupunya itu ternyata anak haram sang ibu yang dirawat diam-diam. Demi menebus rasa bersalah selama 18 tahun, ibunya rela mengorbankannya demi anak haram itu. Namun takdir memberinya kesempatan kedua. Dia terlahir kembali setahun sebelum kejadian itu. Saat dia kembali ke ibu kota, melihat gerbang rumah yang tertutup rapat, hatinya penuh perasaan campur aduk. Saat pelayannya hendak mengetuk, dia langsung menahan. Karena di kehidupan sebelumnya, ibunya pernah menyuruhnya masuk lewat pintu samping. Kali ini dia tak ingin mengulang kesalahan, maka dia tidak pulang dulu, tapi langsung pergi ke istana. Bertemu ratu secara langsung, ratu sangat senang melihatnya, dan memintanya sering datang menemaninya. Menjelang malam, ratu memerintahkan pengawal untuk mengantarnya pulang. Sesuai dugaannya, ibunya lagi-lagi menyuruhnya masuk lewat pintu kecil. Pengawal segera maju menunjukkan identitas, meminta pelayan memanggil ayah gadis itu keluar, mengatakan bahwa mereka datang atas perintah ratu. Pelayan langsung panik dan masuk memberitahu. Tak lama, ayah gadis itu datang menyambut dengan seluruh keluarga. Begitulah gadis itu berhasil kembali ke rumah. Sang nenek sangat gembira melihatnya, langsung bertanya apakah dia sudah dapat tempat tinggal. Belum sempat dia menjawab, ibunya buru-buru berkata, kalau kamar lamanya sudah ditempati orang. Gadis itu pura-pura bingung, bertanya apakah kamar itu ditempati kakak dan kakak iparnya. Sebelum sang kakak ipar sempat bicara, sepupunya langsung datang dan mengaku itu dirinya. Nenek pun memperkenalkan sepupu itu, bahkan memujinya karena telah menyelamatkan kakak ipar yang nyaris meninggal saat melahirkan. Gadis itu berpura-pura kaget, lalu dengan santai berkata, kalau sepupu ini mirip sekali dengan wajah ibunya sendiri. Ibunya langsung berubah wajah, dan memarahi gadis itu tak sopan. Saat suasana semakin tegang, nenek segera turun tangan, memerintahkan agar sepupu itu segera pindah kamar, dan mengembalikan kamar untuk gadis itu. Karena nenek sudah bicara, barulah yang lain diam, tapi sepupu itu belum menyerah. Dengan sengaja membahas tentang makanan Buddha yang dipesannya untuk festival laba. Nenek sangat senang mendengarnya, karena makanan itu sangat langka. Setiap tahun hanya ada 6 meja, simbol status tinggi. Ibunya pun memuji sepupu itu habis-habisan, tapi gadis itu dengan tenang menyarankan agar nenek membatalkan makanannya, lalu mengeluarkan tasbih suci pemberian ratu, meminta nenek menggantinya dengan tasbih itu untuk berdoa. Nenek pun langsung setuju dengan usulnya. Sampailah pada hari festival laba, nenek pergi ke kuil hanya membawa tasbih, dan tidak ikut makan di sana. Tak disangka malamnya saat pulang, ayah gadis itu buru-buru datang, mengabarkan bahwa kemarin terjadi bencana salju di kuil. Banyak